Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dan definisi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, juga pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang selanjutnya, definisi sebagai proses berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB suatu negara dan berkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun iptek. Sekian, terima kasih. Nama saya Setia Angga. Ini saya menjelaskan tentang 3 elemen dalam pembangunan ekonomi. Pertama, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai contohnya, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahapan-tahapan perkembangan untuk menjadi kondisi yang adil dan makmur. Bahwa setiap proses pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan yang harus dijalani di setiap masyarakat atau bangsa. Nah, yang kedua, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapat per kapita. Sebagai suatu usaha pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapat per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen terhadap dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapat per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Arti secara umum rata-rata meningkatkan dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan perkembangan apabila pendapat per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah, bencana alam, ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagaimana negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Saya akan menjelaskan materi tentang dampak pembangunan ekonomi. Dampak positif dengan terwujudnya jumlah kehidupan sosial yang lebih baik serta meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi. Tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni dan juga memberi lingkungan hidup yang lebih baik. Dampak negatif meliputi lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan dan lahan, pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang, maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Mungkin sekian materi tentang
dampak dalam pembangunan ekonomi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Dan yang kedua, maraknya kemiskinan. Dan yang ketiga, tingginya populasi penduduk. Yang keempat, tingkat inflasi akibat rendahnya daya beli. Dan yang kelima, rendahnya produktivitas akibat pendapatan per kapita. Dan yang keenam, komoditas ekspor diminasi ekspor primer. Kenalkan, nama saya Muhammad Afid. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan alam. Kekayaan alam ini hal yang paling utama dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena hasil-hasil yang kita kelola bersumber pada alam intinya, seperti kayu, hutan, sumber air, bebatuan, pasir, dan sebagainya, yang akan kemudian kita kelola menjadi suatu produk tertentu yang dapat digunakan oleh banyak kalangan orang. Selanjutnya, jumlah dan kualitas penduduk. Di dalam jumlah dan kualitas penduduk ini juga mempengaruhi pembangunan ekonomi, karena di dalam kualitas penduduk ini juga kita dapat melihat bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan suatu produk tersebut dengan kualitas dan inovasi tertentu yang memiliki karakter tersendiri. Selanjutnya, sumber daya modal yang kita miliki. Dengan kita memiliki modal, kita dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan lancar. Karena apa? Karena jika kita mengalami hambatan atau kekurangan bahan pangan, barang-barang tertentu, dengan kita memiliki modal ini, kita dapat membeli dan menutupi kekurangan tersebut agar pertumbuhan ekonomi kita dapat berjalan dengan lancar dan berkembang. Selanjutnya ada penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini juga dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan atau pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya, penguasaan teknologi. Dengan kita menguasai teknologi, ini dapat mempermudah urusan kita dalam mencapai suatu hal yang kita inginkan. Seperti kita ingin membuat suatu produk, dengan kita menguasai teknologi ini akan mempersingkat suatu hal yang kita inginkan. Dan dengan teknologi ini kita dapat membuat variasi suatu hal tertentu dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam kondisi sosial budaya masyarakat ini, kita dapat melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat tertentu. Jika kita lihat di dalam suatu masyarakat ini kebiasaannya buruk, sering melakukan tindakan melanggar aturan negara seperti menebang hutan yang dilindungi oleh negara, yaitu hutan lindung, untuk memenuhi kebutuhan kepentingan tersendiri, maka di dalam pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat berkembang. Karena apa? Karena sumber utamanya sudah dirusaki oleh oknum-oknum tertentu atau masyarakat tertentu. Selanjutnya, kondisi politik. Jika kita sudah memasuki kondisi politik ini identiknya dengan kekuasaan oleh kepemimpinan tertentu. Jika pemimpin kita tidaklah baik, sering melanggar aturan negara, seperti hal yang tadi, menebang hutan lindung yang dilindungi oleh negara untuk kepentingannya tersendiri, untuk membangun gedung-gedung yang tidaklah sangat penting, maka kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut tidaklah dapat berpengaruh. Kenapa? Karena sumber utamanya juga sudah dirusaki oleh pemimpin tersebut untuk kepentingan dia tersendiri. Oleh karenanya, di dalam suatu masyarakat tersebut, jika kondisi politiknya tidak baik, maka perkembangan ekonomi juga tidak dapat berkembang dengan secara baik, karena suatu hal yang seperti hal yang paling utamanya, yaitu yang berasal dari alam, telah dirusaki oleh pemimpin tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan kurang atau kurang lengkap saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat. Demikianlah
Hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.